A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur masih kita panjatkan kehadirat Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, apapun kondisinya, Pak, hujan, panas, sedih ataupun bahagia ya Pak, punya duit ataupun bokeh, tetap alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat-salawat kita Allah izinkan kita kelak masuk surga Firdaus bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita ketemu Pak hari ini. Mohon maaf bulan lalu sudah confirm tapi nggak bisa berangkat. Ini kalau kadang-kadang ya sudah harus banyak kontrol memang Pak. Kadang-kadang bangun tidur nih setengah saya pusing gitu Pak. Tadi mau berangkat aja, saya mandi, habis mandi enak gitu berangkatnya. Dan qadarullah hari ini ada dua Pak, nanti 8:30 di Legok Permai. Iya, Legok Permai dekat di sini ya Pak ya. Saya cek di map cuma 9 menit. Wah, lumayan lah, nanti numpang tidur di sini. Baik Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita masuk ke Isra Mi'raj ya Pak. Dan saya lihat posternya gede sekali tentang perayaan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-6 ya Pak. Pada saat Rasulullah justru lagi hancur-hancurnya ya Pak. Setelah diboikot 3 tahun. 3 tahun diboikot Pak, sehingga Bani Hashim tuh melarat sengsara. Lalu tahun ke-6 itu backing terkuatnya pamannya meninggal. Nggak lama backing keduanya, Ibunda Siti Hadijah, istrinya meninggal dunia juga. Ya, lagi porak-poranda Pak. Dan di saat yang bersamaan sebetulnya di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis juga lagi porak-poranda sama Pak. Kenapa? Karena lagi dihancurkan oleh Persia. Masjid dihancurkan, kecuali Masjidil Aqsa-nya Pak. Gereja-gereja dihancurkan sama Persia. Persia, jadi dua kondisi yang sama sebetulnya. Rasulullah secara ekonomi, secara dakwah juga lagi hancur-hancurnya. Sementara Baitul Maqdis di saat yang bersamaan juga lagi dihancurkan oleh Persia. Kedua tempat ini, dua pihak yang sangat berkaitan ya antara Rasulullah dengan Baitul Maqdis, dua-duanya dalam kondisi yang sangat terpuruk, lagi hancur-hancurnya. Ada beberapa hikmah Pak kalau kita mau mempelajari kisah Isra Mi'raj ini. Yang pertama tentang tauhid, Pak. Tentang tauhid. Rasulullah itu punya dua backing dalam dakwah. Backing pertama istrinya. Butuh apa aja istrinya keluarin, Pak, biayain. Backing kedua pamannya, Abu Thalib. Mungkin Abu Thalib kalau bahasa kita mah yang ganggu ponakan gue, hadapin gue lo ya, gitu kan ya. Gitu kan ya bahasa kita gitu kan. Dan di tahun itu dua-duanya hilang, Allah cabut semua, Allah ambil semua. Jadi ini pelajaran berharga tentang tauhid Pak. Bagaimana Rasulullah diposisikan sama Allah yang tadinya bergantung, ada dua tempat ya, ada pamannya untuk bergantung dari perlindungan dari ancaman orang kafir Quraisy, yang kedua adalah istrinya yang membiayai semua biaya dakwah dan curhat-curhatnya. Jadi kalau pusing ngobrol sama istrinya ya Pak. Bapak ngobrol nggak sama istrinya?
Karena banyak suami-suami nggak berani pulang nih Pak. Jangan kan curhat ya, mau pulang aja nggak mau. Bahaya nih Pak ya. Coba. Ini ada Pak jamaah saya Pak, posisinya di Harapan Mulia sana Pak. Kerjanya pelaut, Pak. Alhamdulillah kuliahnya pelaut. Nggak mau pulang itu Pak. Biarin aja lah istri saya. Lah kenapa nggak mau pulang? Suami nggak mau pulang gimana ya? Jadi Bapak Ibu, Allah lagi mengajarkan satu hal, yaitu tauhid. Dihilangkan semua sandaran-sandaran. Sandarannya cuma tinggal Allah saja. Saya pernah merasakan seperti itu, pernah Pak. Waktu saya berhenti kerja, nggak punya income, nggak punya gaji, sandaran hilang semua tuh. Teman-teman yang bilang, Ra, kalau ada apa-apa bilang sama gue. Waktu itu Pak, pas susah beneran kagak ada itu. Beneran Pak, pas susah beneran nggak bisa bayar sekolah, nggak punya duit buat bayar listrik, nggak ada tuh orang-orangnya. Begitu telepon, waduh sorry Ra, lagi nggak ada duit. Nah, Pak baru telepon, halo. Dan saya pernah Pak datang ke sebuah rumah Pak, baru turun dari angkot, waduh lagi nggak punya duit, langsung begitu Pak. Betul Pak. Saya pernah merasakan kayak gitu. Oh ini dia ajaran tauhidnya ya. Dari situ Pak saya nggak pernah ngarepin manusia, mau ngapain? Beneran. Nggak pernah ngarepin manusia. Wah ya udahlah. Nah, padahal kita mau datang ke rumahnya dia itu sebetulnya disuruh nganterin sesuatu loh Pak. Tapi baru turun angkot langsung dibilang begitu coba. Waduh lagi nggak punya duit. Nah emang kita mukanya muka minta gitu ya Pak. Iya. Jadi yang pertama adalah hikmah bahwa sandaran kita yang paling tulus, paling hebat dan nggak pernah minta balasan apa-apa ya cuma Allah. Dan Rasulullah berada di posisi itu. Dan luar biasanya Rasulullah tuh Nabi Muhammad SAW itu di backingnya justru didatangkan langsung ke tempatnya beliau kan, tempatnya Allah Pak. Ya. Jadi kalau kamu merasa nggak punya backingan, ada aku kata Allah tadi. Didatangkan langsung ke tempat kesinggasananya Allah, ke Sidratil Muntaha. Ya, jadi ini caranya Allah menguatkan Nabi Muhammad sehingga setelah itu Pak tauhidnya nggak ada goyang-goyangnya sama sekali. Tidak ada geser-gesernya. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua Pak, Rasulullah lagi sedih, lagi merasa sendirian, dihibur sama Allah ya Pak, dihibur sama Allah jalan-jalan ke Masjidil Aqsa. Jadi Bapak kalau lagi sedih jalan-jalan ke Jepang. Iya Pak. Dan ini kisah senang-senang jalan-jalan bukan cuma terjadi sama Nabi Muhammad SAW. Siti Maryam pada saat melahirkan sendirian juga disuruh senang-senang. Boleh dibacain surat 19 ayat 23 sampai 26. Ya, surat 19 ayat 23 dulu Pak. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Nah, ini Siti Maryam ya Pak, melahirkan sendirian di bawah pohon kurma, nggak ada bidan, nggak ada yang nemenin Pak. Pada saat dia kesakitan, dia putus asa apa enggak itu kira-kira Pak? Putus asa ya, kan ngomongnya begitu, lebih baik mati aja dah. Saya nggak diperhatiin, ditinggalin. Padahal dosa saya apa? Kan gitu mungkin Pak ya kalau diterusin omongannya tuh. Ya emang dia nggak berdosa kan Pak ya? Dia anak baik, nggak pernah pacaran, nurut sama orang tua. Tiba-tiba Allah takdirkan hamil tanpa pernah disentuh laki-laki. Dan dia terima tuh dengan sabar. Puncaknya kapan? Pas melahirkan sendirian Pak. Kesakitan, nggak ada yang nemenin. Ya, tapi lihat Pak, karena Siti Maryam adalah anak yang baik, perempuan yang solehah, diselamatkan oleh ayat 2 berikutnya Pak, 24 dan 25. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang indah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. 24, 25. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Ya, makasih. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau,
Nah, stop di situ dulu Pak. Pak, jadi pada saat Siti Maryam ini putus asa, Allah turunkan Jibril untuk menyelamatkan. Pak. Jibril yang nyelamatin. Jibril kan yang kita tahu tugasnya ngapain? Nganterin wahyu Pak ke Nabi. Sementara Maryam bukan Nabi. Tapi kalau sudah kondisi terdesak, ya Allah punya kuasa, mau nyuruh siapa aja bebas ya Pak. Jadi Bapak hari ini kalaupun lagi terpuruk, ingat Allah bisa kirimkan siapa saja loh Pak, buat nyelamatin kita Pak. Cuma masalahnya pantas ditolong apa enggak, kan itu poinnya Pak. Iya. Kok Maryam ditolong saya enggak ya? Iya, pantas apa enggak Pak. Siti Maryam itu Pak pada saat masih mudanya, masih gadisnya belum hamil, nurut sama orang tua, nggak pernah bantah, nggak pernah maksiat, nggak pernah pacaran dan lain-lain. Pada saat ditakdirkan hamil belum pernah disentuh laki-laki, dia pun menerima, tidak marah. Pada saat diusir dari kampungnya, dia pun menerima, sabar, tidak komplain, tidak marah, tidak ngeluh. Baru ngeluhnya pas mau melahirkan. Artinya apa Pak? Udah ditahan sekian lama, Pak. Mentalnya di sini kan, muntahnya di situ ya. Ya, kalau kita Bapak gimana Pak? Baru hujan dikit ya hujan, Pak. Padahal hujan adem ya Pak ya. Dikasih panas ya panas. Makanya beda kita sama Siti Maryam Pak. Kenapa Siti Maryam putus asa saja ditolong? Kita bersyukurnya aja nggak ditolong-tolong Pak. Ya Pak, coba. Bahaya di situ Pak. Makanya ini perlu dipelajari nih. Kenapa Siti Maryam sampai Allah tolong padahal dia putus asa. Dan ini bisa jadi materi sendiri Pak. Ya. Kenapa sampai Siti Maryam Allah takdirkan diselamatkan padahal dia putus asa. Padahal kalau Bapak baca Quran, putus asa itu kalau tidak kafir sesat. Ya Pak, boleh baca surat 12:8-7. Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Orang kafir Pak. Ya, putus asa itu kafir Pak. Ini menurut Nabi Yakub. Menurut Nabi Ibrahim surat 15 ayat 56. 15:56. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Nah, orang sesat. Jadi putus asa itu kafir dan sesat. Kalau hari ini kita nggak percaya Allah pasti tolong, Allah tuh pasti tolong Pak. Asal kita pantas ditolong itu aja. Asal mau ikhtiar memantaskan diri, insya Allah ditolong sama Allah Pak. Kalau kita nggak percaya pasti ditolong, kata Allah suruh ngapain Pak? Suruh gantung diri aja Pak. Iya, betul Pak. Coba bacain dulu surat 22 ayat 15 minta tolong. 22:15. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, dia di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit lalu menggantungkan diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Kalau manusia menyangka bahwa Allah nggak akan nolong dia di dunia dan di akhirat, silahkan gantung diri aja kata Allah. Ya Pak. Ini kan kontradiktif Pak. Saya pernah didatangi jamaah. Dia Islam, sholat tapi nggak percaya bisa dapat rezeki asal mau sholat, nggak percaya. Dia sampai bilang begini, emang iya kalau saya sholat saya butuh duit 6 juta dapat. Saya bilang kalau Bapak nggak percaya, Bapak keluar aja dari Islam. Saya gituin Pak. Tapi nggak mau juga Pak, murtad nggak mau, tapi sholat nggak mau. Saya bilang ente maunya apa? Kan mirip-mirip sama ayat gitu ya Pak ya. Kalau Bapak nggak percaya Allah pasti tolong, gantung diri aja. Mau gantung diri Pak? Nggak mungkin mau. Tapi percaya sama Allah nggak mau juga, kan bingung ya Pak ya. Mau ngapain jadinya? Bingung gitu. Simple aja sebetulnya hidup ini. Kalau memang mau bertahan di Islam ya taat aja sama aturan Allah. Beres Pak masalah Pak. Kalau nggak percaya, nggak mau taat aturan Islam, ya silakan, kan tidak la ikraha fid din, keluar aja dari agama. Kata Allah kalau mau
hidup di dunia, silakan percaya saja, nanti aku tolong. Kalau nggak percaya gantung diri aja kan selesai, Pak. Betul lah. Ya. Mau pulang dari sini pada gantung diri lagi nih. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, kisahnya Siti Maryam tuh Pak, putus asa ditolong sama Allah. Oh, Jibril yang turun pertama kali untuk memberitahu bahwa di kakinya ada sungai yang siap minum, ada air yang siap minum. Tapi tetap harus diciduk ya Pak. Artinya masih ada ikhtiar nggak Pak? Harus ada ikhtiar, diciduk, bukannya langsung masuk sendiri, enggak Pak. Yang kedua kata Jibril, goyangkan pohon kurmanya. Nah, suruh ikhtiar juga Pak. Meskipun ikhtiarnya seadanya. Tanya sama istri Pak, ada ibu-ibu kan sini? Ada Bu. Kemarin habis melahirkan, cobain goyangin pohon, bisa nggak? Ini kan apa ya Pak? Formalitas ya kesannya dalam tanda kutip ya Pak. Syarat aja, udah syarat yang penting gerak. Nanti saya kasih jatuhin tuh pohon kurma. Allah mau ngasih tahu, yang penting gerak aja. Nanti kurmanya tuh jatuh sendiri. Yang penting goyangin. Coba secara logika gimana sih Pak orang habis ngelahirin suruh goyangin pohon kurma? Dan yang jatuh kurma masak. Bapak tahu pohon kurma kan? Pernah lihat? Pohon kurma itu secara pertanian pohon berumah dua Pak namanya. Tanaman berumah dua. Artinya apa? Bunga jantan sama bunga betina adanya di pohon yang berbeda. Sehingga butuh dikawinin Pak. Makanya petani kurma itu memasangkan putik ke bunga jantannya, dipertemukan. Kalau enggak bakalan jadi. Sekarang yang berteduh di bawah pohon kurmanya kok masak kurma matang ya Pak ya tuh. Siapa yang ngawinin kan? Artinya kan sebenarnya kita itu bergerak sebetulnya dalam tanda kutip. Kalau Bapak Ibu sudah bergerak sesuai dengan aturan Allah, bergerak itu formalitas Pak. Sebetulnya. Makanya berapa banyak orang di Arab tuh makan, main-main, tapi duitnya banyak. Iya Pak. Mereka kan semuanya alhamdulillah, alhamdulillah, dan demi Allah Pak 2017 sampai hari ini yang saya praktekin dua itu aja, astagfirullah, alhamdulillah. Nggak kurang-kurang Pak, demi Allah nggak kurang-kurang. Mobil datang lagi, diambil sama yang punya, datang lagi yang baru, tuh Bapak. Terus aja begitu. Iya Pak, makanya istri saya bilang ya kok begini ya. Kemarin istri saya ya pengen jalan-jalan ya, tunggu bentar ya. Datang panggilan kemarin ke Bandung. Ini baru pulang dari Bandung Pak kemarin Pak. Coba Isra Mi'raj di komplek Awani Residen nih, ada yang undang yuk jalan ke Bandung. Syarat orang sana minta Ustadz, syaratnya apa? Woi, minta nih. Coba. Ustadz ngundang Ustadz syaratnya apa? Udahlah saya ngajak istri aja ya. Ya udah. Tiketnya PP naik bus dibiayain Pak sama mereka. Sampai sana ternyata jamaah online yang biasanya hadir di kajian saya datang semua Pak. Jadi selesai kajian di masjid, kita dibawa tuh sama jamaah tuh Pak ke tempat makan. Jadi istri saya bilang, Bun mau beli oleh-oleh nggak? Ini udah banyak banget katanya. Dari panitia dapat, dari jamaah 1, 2, 3, 4, 5. Astagfirullahaladzim. Ya Pak, itulah caranya Allah. Bergerak tuh dalam tanda kutip ya formalitas Pak. Dalam tanda kutip, saya nggak keras-keras banget, kerjanya biasa aja. Mobil ada, motor ada, 2 lagi motor Pak, mobil 2 sekarang. Mau nggak Pak? Gerak Pak. Iya Pak. Tapi geraknya sesuai dengan aturan Allah, itu juga perlu dipelajari nanti di kemudian hari. Ya, yang penting sekarang yakin dulu Allah pasti tolong. Dan setelah ditolong disuruh ngapain tuh tadi? Fakuli wasrobi wa qurri aina. Makan minum bersenang-senanglah Pak. Kalau lagi stres, pusing, banyak masalah, bawa senang Pak. Makan minum bersenang-senang. Tapi cara bersenang-senangnya yang sesuai dengan syariat, bukan buat melampiaskan hawa nafsu. Jalan-jalannya sesuai syariat Pak. Rasulullah juga jalan-jalan, lagi sedih jalan-jalan ke Aqsa Pak. Bapak kalau lagi sedih, saya punya jamaah satu ya Pak, tahun lalu, Ramadan tahun lalu, digugat cerai sama istrinya. Datang ke saya, Ustadz saya digugat cerai sama istri saya. Udah nggak usah pusing, punya duit nggak ente? Punya berapa duit? Ada 50 juta mah. Ya udah ente umroh dah, saya suruh umroh Pak. Umroh tuh Ramadan Pak, daftar hari ini, 2 hari kemudian visanya berangkat, langsung berangkat tuh. Jadi daftar sekarang 2 hari berangkat Pak, umroh yang 10 hari terakhir Ramadan. Berangkat ini umroh 30 juta apa berapa gitu di daftar. Nah,
pulang ikutin sidang, kasih ini Ustadz tuntutannya begini, oke. Dia suruh bikin duplik kan nih Pak, dupliknya kirim ke saya bacain duplik, saya tambahin nih baca ayat sekian, dia tulis apa, saya tulisin ini ayat sekian ya, ini ayat sekian. Jadi dia pas bacain duplik tuh saya begini-begini sesuai dengan surat Quran ayat begini-begini Pak. Ditolak Pak, tuh gugatan cerai istrinya Pak. Alhamdulillah, ditolak. Dia bilang, Masya Allah Ustaz, ditolak gugatan cerai istri saya. Terus saya bilang begini sama dia, udah ya, tapi ente 6 bulan aja, jangan lama-lama. Itu Pak. Kenapa? Kalau istri ente nggak mau nurut sama ente, 6 bulan nih ente bimbing nih, ajak ngaji, ajak pengajian, ajak datang ke Ustaz, perbaiki. Kalau nggak mau juga ente ceraiin aja, saya bilang gitu. Ya kalau udah nggak mau ngapain ya Pak? Terus tegas dari laki-laki, oh siap. Jadi sekarang ini lagi proses deh Pak, proses ngajak istrinya ke pengajian satu, ke ustadz satu, terus deh. Kalau nggak mau berubah dan nggak mau nurut sama suaminya kan kasihan ya Pak ya, dia Pak ya, tertekan batinnya. Saya bilang kalau tertekan batinnya udah ceraikan aja. Kita jadi laki-laki harus gentle gitu. Bukan soal punya lagi yang lain, nggak juga, dia juga nggak berani nikah lagi Pak sampai hari ini. Ya, jadi dengan izin Allah Pak pasti tolong, makanya jalan-jalannya sesuai syariat. Apa ciri-ciri jalan-jalan yang sesuai syariat? Rasulullah begitu berangkat ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ketemu siapa Pak? Ketemu para nabi. Jadi imam sholat 123.000 nabi. Bahkan menurut hadis sampai 125.000 nabi. Artinya apa? Nabi lagi pusing, bertemunya sama nabi lagi Pak. Coba kalau ustadz lagi pusing, curhatnya sama jamaah. Jamaah bilang apa kira-kira? Ustadznya aja stres, udah bagaimana? Ustadz pusing, cari ustadz lagi Pak, curhat sana. Boleh enggak Pak? Boleh. Coba bacain surat 16 ayat 43 Pak. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak memahami. Nah, bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuannya Pak. Kalau kita lagi ada masalah, kita lagi nggak tahu apa-apa. Rasulullah lagi galau, dikumpulin sama para nabi. Kira-kira kalau ketemu nabi, terus dia cerita, iya nih lagi galau. Nabi Yakub ngomong apa? Nabi Su'aib ngomong apa kira-kira? Nabi Zakaria lah kira-kira ngomong apa Pak? Tuh kamu stres, istrimu meninggal dunia, pamanmu meninggal dunia. Lah anak saya dipenggal palanya. Mungkin gitu kali ya Nabi Zakaria cerita gitu ya Pak. Nah kalau kita ketemu orang yang selevel Pak, sefrekuensi dan penderitaannya lebih besar, bagaimana rasanya kita Pak? Pelong nggak Pak? Pelong Pak. Saya pernah ditipu orang 70 juta Pak. Setelah ditipu orang 70 juta, saya telepon Ustadz saya itu, Ustadz Ahmad Homsani Pak di Gandaria City. Ustadz minta nasihat, ya ke rumah katanya. Begitu duduk, kenapa ente? Saya ditipu orang 70 juta. Oh 70 juta, udah nggak usah pikirin dulu ya, makan sate dulu, makan minum bersenang-senang Pak. Iya. Betul Pak, rumusnya makan sinung bersenang-senang. Jadi Bapak kalau ada tamu lah mau curhat, Bapak jangan suruh cerita dulu, ajak makan dulu aja Pak. Ya, makan minum bersenang-senang. Jadi saya diajak makan sate. Selesai makan sate Pak, makan sate juga kan nggak enak tuh rasanya Pak ya. Makan sate rasa besi itu Pak. Habis ditipu 70 juta Pak. Terus dia bilang begini, kamu inget nggak kenapa Kiai, kenapa Ustadz? Kemarin kan saya sakit, dirawat di rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring 3 hari. Iya, kenapa Kiai itu? Saya duit pondok pesantren dibawa kabur orang 500 juta. Tuh Bapak. Saya curhat ditipu 70 juta, dia cerita dia sampai sakit dibawa kabur duitnya 500 juta. Gimana rasanya saya Pak? Udah selesai, Ustadz makan lagi boleh nggak? Iya Pak, udah nggak mikirin 70 juta, betul nggak Pak? Gara-gara guru kita kenanya 500 juta. Dan dia cerita waktu dia di rumah sakit, kiainya dari Asidikiyah datang. Tanya, kamu kenapa? Iya Kiai, duit pondok pesantren dibawa kabur 500 juta itu duit pembangunan pondok. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya cerita ya, cuma cerita doang. Kamu jangan mikir apa-apa. Kenapa Kiai? Duit pesantren dibawa kabur 2 miliar. Langsung bilang dia sama istrinya, bilang sama suster, saya mau pulang sekarang. Sembuh Pak. Coba. Kalau kita ketemu sama orang yang sefrekuensi, lalu cerita Pak, bisa jadi masalah kita langsung terasa rilis. Beban batin kita terasa rilis kan Pak. Makanya disitulah hikmah yang harus kita pikirin. Rasulullah juga jalan-jalan, tapi jalan-jalannya bukan buat nyeneng-nyenengin hawa nafsu.
bukan healingnya nyenengin hawa nafsu, tapi cari orang yang berilmu, yang sefrekuensi, sehingga bisa cerita Pak, bisa ngobrol, ya kan? Jadi kalau kita hari ini healingnya ke kafe, ke mall, yang nggak dapat healingnya ke majelis taklim, datang ke guru, datang ke ustadz, datang ke masjid, datang ke pengajian. Saya waktu hijrah pertama kali pusing Pak, betul, tapi datangnya masjid ke masjid. Masjid ke masjid, ternyata masjid ke masjid itu barokna haulahu, begitu enggak Pak ayatnya? Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya tuh Pak. Jadi kalau aktivitas kita nggak jauh-jauh dari masjid, rumah nggak jauh-jauh dari masjid, hati kita nggak jauh-jauh dari masjid Pak, barokna haulahu kata Allah, kami kasih keberkahan di sekitarnya. Makanya begitu saya hijrah, kerjaannya masjid ke masjid terus Pak. Dan yang datang memang bukan duit duluan saat itu, yang datang Quran duluan, dan ternyata priceless Pak sampai hari ini. Quran itu kalau sudah masuk di kepala, masuk ke hati, priceless. Kita mau dikasih apa ya biasa aja tuh Pak. Dikasih mobil diambil lagi biasa aja. Dikasih motor diambil lagi sama yang punya, biasa aja. Jadi konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan cuma di mulut, tapi sudah di hati. Ya memang tadinya juga nggak ada, lalu nggak ada lagi, biarin aja. Apa bedanya? Coba. Barokna haulahu, itu kan keberkahan. Ternyata begitu dicabut Pak, ternyata cuma diuji. Allah datangkan lagi yang lebih baik. Dulu cuma hak guna pakai, sekarang hak milik. Nggak, mana lebih tinggi statusnya Pak? Iya kan? Naik nggak, ditambah nggak nikmatnya tuh Pak? Mobil yang lalu itu cuma hak guna pakai Pak, silakan Ustadz ya pakai selama dibutuhkan. Dan ternyata Pak ujiannya Pak, saya lagi sakit, masih pemulihan di rumah, ditarik ke mobilnya. Coba udah sakit fisik, kalau batin saya tidak lapang dada gitu ya, makin sakit ya tuh Pak. Udah sakit fisik, lagi stroke Pak, belum pulih, dicabut lagi mobilnya. Dan yang nyabut mobil pakai nanya gini lagi, nanti Ustadz ngisi kajian naik apa? Coba Pak. Kalau kita nggak pakai iman hari itu Pak, gimana rasanya? Mungkin akan ngomong, lu kagak ngertiin amat sih, gitu kali ya Pak ya? Iya. Saya simpel aja jawabnya, lah apa ngapain dipikirin, yang ngurusin rezeki saya Allah, ngapain pusing-pusing. Selesai Pak, cuma ngomong begitu aja. 2 hari kemudian motor yang diambil berubah jadi motor baru. Seminggu kemudian dapat kabar orang Kalimantan yang ngasih. KT platnya Pak, bukan platnya Jakarta. Yang isi kajiannya di Tangerang, yang ngasih orang Balikpapan. Ya Pak ya. Tuh. Jadi kita hidup dengan iman, pasti ditolong Pak, pasti ditolong. Yang penting apa? Yang penting lakukan caranya. Bapak hari ini Isra Pak, Asra diperjalankan. Allah perjalankan saya kemari. Allah perjalankan kita semua sampai ke masjid. Tujuannya apa? Cari ilmu Pak. Jadi safar yang mendapatkan ilmu, bukan cuma safar buat memenuhi hawa nafsu. Ya, ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi. Makanya Pak, keberkahan Pak, dalam Quran itu keberkahan ada 3 sumbernya. Yang pertama adalah dekat masjid, tadi surat 17 ayat 1. Yang kedua apa Pak? Berkumpul dengan orang beriman dan bertakwa, surat 7 ayat 96. 796. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau kita ini penduduk pesona Karawaci, semuanya beriman dan bertakwa, kata Allah, kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Rasulullah dikumpulkan sama orang yang beriman dan bertakwa di Masjidil Aqsa. Hari habis itu apa yang terjadi? Berkah kan Pak? Nggak pernah ada rasa takut lagi, jamaah makin banyak. Terus akhirnya tahun ke-13 hijrah ke Madinah, gong. Pak, hijrah ke 7 tahun tapi Pak, dari tahun ke-6 ke tahun ke-13 hijrah, masih ada jihad sabar selama 7 tahun. Tapi pasti ditolong Pak, itulah dia. Makanya saya kalau udah bahasanya Allah, pakai pasti saya. Anak saya nomor 1 hari ini nggak kepengen kuliah di Indonesia, pengennya kuliah di Inggris. Kalau nggak Inggris nggak keterima, Malaysia. Kalau Malaysia nggak keterima juga harus UI. Tuh, begitu. Saya bilang yang bikin kamu berangkat ke sana Allah.
Nah, Allah pasti tolong. Saya bilang, Allah pasti kasih rezekinya. Kalau kamu pantas kuliah di sana, udah sekarang tinggal memantaskan diri aja. Segitu aja, simple. Istri saya bolak-balik, ya Allah, ayah, nanti kalau nggak ada duitnya gimana? Nggak usah dipikirin, nggak mau urus. Ya. Sekarang coba buktikan saja, selama hidup ada nggak yang nggak kebayar? Saya bilang, ada nggak Allah bikin kita nggak bisa bayar? Nggak ada sih, kebayar semua. Coba Pak. Ibu mertua saya meninggal tanggal 2 September, tanggal 31 Agustus. Saya stroke tanggal 2 September, Pak. Tanggal 30 pada saat ibu saya meninggal dunia tuh Pak, ibu mertua meninggal dunia, tidak dapat kuburan yang gratis Pak, tidak dapat makam yang di pemakaman umum yang gratis yang murah gitu, nggak ada, kita harus beli Pak 10 juta, nggak ada nih, nggak ada di TPU ini, nggak ada, TPU ini nggak ada, penuh, kan saya bilang udahlah kasihan, ada solusi nih di belakang Mabes Polri 10 juta, udah bayar aja. Istri saya bilang emang ada uangnya ya? Pakai dulu itu uang buat bayar sekolah. Ada tapi ini begini-gini, pakai dulu ntar Allah ganti, Pak. Pak, begitu bayar dikubur, Pak, besoknya sudah terganti setengah. Tuh, udah terganti setengah kan? Pas saya sakit, Pak, terganti berlipat-lipat ganda. Coba. Iya. Sampai istri saya bulan September ngomong begini, ya, ini kali pertama kita ngerasain bayaran sekolah Oktober selesai di September, coba, Pak. Padahal saya sakit nggak nyari rezeki Pak. Tuh. Bukti kalau Allah tuh nggak pernah menelantarkan hambanya. Bukti Pak, demi Allah Pak. Asal mau jalanin caranya, kan itu poinnya. Ya. Dan Rasulullah setelah hijrah, setelah Isra ke Masjidil Aqsa, ketemu dengan para nabi, ya orang-orang yang selevel, sefrekuensi. Makanya Bapak kalau mau diskusi sama orang yang selevel, sefrekuensi, Bapak bisnismen. Jangan curhat sama karyawan, Pak. Meskipun sama-sama tua, misalnya ya, Pak. Satu pengusaha, satu karyawan. Meskipun sama-sama senior, Pak. Tetap pikirannya beda, Pak. Betul nggak? Kita punya istri, punya masalah sama istri, masalah punya anak, nikahnya sama orang udah nikah, tapi yang nggak punya anak, nggak bakalan ketemu, Pak. Beneran. Harus tanya yang sejenis, betul nggak, Pak? Iya. Makanya nggak bisa, Ustadz kalau pusing tanya sama Ustadz lagi Pak. Makanya kita punya nih Pak grup Ustadz, kumpul yuk makan mie ayam gitu Pak. Kumpul tuh Pak 4 orang, 5 orang kumpul Pak. Tuh kalau udah kumpul nggak jadi curhat, baru dengerin cerita masing-masingnya. Oh udah beres dah, udah selesai Pak. Iya Pak. Coba kalau saya datang sini curhat segitu sama Pak Sugeng misalnya, Pak Haji lagi pusing nih Pak Haji, ya stres dah. Lah Ustadznya aja pusing, gimana gue? Ya Pak. Jadi Bapak kalau pusing jangan cerita sama anak Pak. Nanti anaknya bingung lah, Bapak gue pusing. Coba. Ya Pak ya, jaga izahnya. Cari siapa? Cari orang yang selevel, sefrekuensi Pak. Ini dicontohkan sama Rasulullah waktu dia Isra ke Masjidil Aqsa, ketemunya para nabi lagi. Setelah itu dia naik ke Sidratil Muntaha. Artinya Bapak kalau mau safar, mau jalan-jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, jangan justru jalan-jalannya yang menjauhkan diri dari Allah. Kan kejadiannya paling banyak begitu kan Pak. Kalau lagi pusing, jalan-jalannya menjauhkan diri dari Allah. Itu kebiasaan orang begitu. Lagi pusing, jalannya ke kafe, dengerin live music. Ya. Seakan-akan dalam tanda kutip selesai. Padahal begitu pulang makin pusing lagi Pak. Duitnya habis, solusi kagak dapet. Jadi Bapak kalau pusing wajar, normal kalau pusing itu Pak. Kalau nggak pusing justru aneh. Kalau Bapak pusing normal, begitu ingat Allah selesai. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Kan begitu rumusnya. Makanya kenapa pas ketemu Allah disebutnya perintahnya yang turun sholat. Ya Pak. Dan satu-satunya perintah yang dijemput bukan yang turun ke bumi itu cuma sholat Pak. Nggak ada lagi. Zakat ayatnya turun ke bumi. Puasa ayatnya turun ke bumi. Tapi kalau sholat Rasulullah yang naik ke atas. Apa? Ya. Satu-satunya nggak ada lagi Pak. Istimewa sholat. Makanya kata Allah wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah kepadaku dengan sabar dan sholat. Orang soleh masa lalu Pak kalau ada masalah sholat. Selesai sholat masalahnya selesai. Kalau kita habis sholat pusing sendal hilang. Marah-marah lah gitu. Iya kan?
Kalau orang-orang soleh masalah lupa selesai sholat, masalahnya beres Pak. Kenapa? Karena sholat itu menenangkan diri. Coba Bapak baca surat 20 ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Nah, laksanakan sholat untuk mengingatku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ditegakkanlah sholat untuk zikir. Ya Pak. Jadi sholat itu untuk zikir, untuk mengingat Allah. Dan dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ada di surat 13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tetap dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tetap. Coba, hati menjadi tentram. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Yang pertama ayatnya 20-14. Wa aqimis sholata li zikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan zikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Inilah makanya para ulama bersepakat bahwa sholat adalah mi'rajnya kita kepada Allah. Kalau Rasulullah mi'rajnya datang ke Sidratil Muntaha, kalau kita sholat. Harusnya punya masalah apapun, buru-buru sholat. Ustadz, sekarang mah belum ada jam sholat. Ya betul lah Pak, kalau sekarang kan belum ada nih Pak. Nggak boleh nih sholat jam segini nih Pak. Lalu ngapain? Sholat itu kan kata dasarnya sholat. Sholat artinya apa Pak? Hubungan Pak. Kalau nggak ada sholat secara ritual, apa yang kita lakukan? Ya zikir, hubungan sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah, tapi engkaulah yang menyelesaikan masalah saya. Selesai itu Pak, begitu. Jadi kalau Bapak lagi di bis, misalnya lagi di busway, di WA sama istri ada masalah, Bapak langsung buka hubungan sama Allah. Nggak perlu sholat ritual. Bentar ya Pak, misi, saya mau sholat dulu 2 rakaat. Ya di bis Pak. Ya, kita harus memahami sholat itu ada 2 jenis Pak. Satu sholat ritual, satu sholat hubungan nih Pak. Makanya disebutnya aqimis sholat, tegakkan sholat, bukan cuma mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat subuh udah selesai. Selesai sholat subuh ditegakkan sholatnya sampai kapan? Sampai nanti ketemu sholat zuhur Pak. Disinilah aktivitas menegakkan sholat, dijaga sholatnya, dijaga hubungannya sama Allah, jangan sampai putus. Ibarat HP Pak, sinyalnya nyambung terus. Kalau sinyalnya putus, beli kuotanya Pak, biar nyambung lagi, kan gitu. Ya, tuh. Disitulah Pak pentingnya. Makanya Rasulullah begitu dari Masjidil Aqsa dinaikin ke Sidratil Muntaha supaya apa? Supaya nanti sinyalnya kalau udah turun lagi ke dunia nyambung terus Pak, nggak putus-putus. Itulah yang harus kita lakukan hari ini. Habis selesai sholat subuh, keluar dari masjid, keluar dari pengajian, sinyalnya nyambung terus sama Allah. Itu yang harusnya, itu yang hebat Pak. Dijamin Pak, kalau Bapak bisa mempraktekkan itu, tidak ada masalah yang tidak akan selesai. Pergerakan Bapak formalitas saja, nanti kayak Siti Maryam, goyangin pohon kurma sebentar, mak kurmanya jatuh. Ya, silakan. Tapi ini butuh perjuangan ya Pak. Nggak mungkin Bapak hari ini dapat pengajiannya, dapat materinya, langsung praktekin langsung begitu. Nggak mungkin. Diuji dulu Pak. Diuji dulu. Diuji dulu sehari, 2 hari, 3 hari. Rasulullah ujiannya 7 tahun tuh Pak. Habis Mi'raj baru sukses di Madinah 7 tahun. Tahun ke-6 baru hijrah tahun ke-13. Ya kan? Di Mekah bukan siapa-siapa, sampai Madinah jadi presiden Pak. Iya kan, jadi pemimpin negara dia langsung. 7 tahun proses suksesnya Pak. Ya, kalau Rasulullah kita lah, Allah tidak pernah mensyaratkan waktu sekian lama Pak. Yang doanya dikabulkan dalam waktu 3 hari ada. Yang doanya dikabulkan selama 18 tahun ada. Yang doanya masih sholat langsung dikabulkan ada juga. Nabi Zakaria itu kalau minta anak masih berdiri sholat udah dikabulkan. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrabi. Ketika Zakaria masih berdiri dalam kondisi sholat, sudah dikabulkan doanya. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir sampai kapan Ustadz, jalanin aja Pak. Betul, jalanin aja.
Dan 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya Pak, kan saya cerita kan, nantilah Januari 2026 saya ceritain rasanya nggak punya utang bagaimana ya Pak. Iya Pak, nggak punya utang Pak, enak Pak, makan nasi goreng doang juga enak banget, nggak punya utang. Iya Pak. Berapa tahun menunggunya sampai hutangnya lunas Pak? 2017 sampai 2026, 9 tahun. Ngisi kajian, bangun masjid, sedekah, dihinakan orang, diusir orang. Alhamdulillah sekarang lunas. Alhamdulillah. Istri saya bilang, oh gini rasanya nggak punya utang ya. Iya Pak. Ya Pak ya. Yang penting caranya dikerjain. Kalau Bapak pusing wajar, Rasulullah juga pusing. Kalau Bapak punya masalah, Nabi Ibrahim punya masalah. Bahkan resikonya mati Pak, dilempar ke api. Nabi Musa juga punya masalah, dikejar-kejar Fir'aun. Kepepet lagi di pinggir laut. Jadi kalau kita semua punya masalah, Nabi juga punya masalah. Cuma mereka mau jalanin caranya Allah. Kita ngeles terus Pak. Dia kan Nabi, saya bukan. Iya Pak, kalau begitu terus nggak beres-beres Pak. Nabi aja disuruh ngomong apa? Coba. Surat Al-Kahfi ayat terakhir 110, surat 18 ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Nah, stop dulu Pak, di situ stop. Lihat Pak, kata-kata pendahuluannya, Qul innama ana basyarum mislukum. Sampein, kasih tahu ke jamaahmu, kasih tahu ke anggotamu, innama ana basyarum mislukum. Aku hanyalah manusia biasa, sama kayak kamu, Pak. Kata Allah. Iya Pak. Jadi Nabi pun disuruh ngaku sebagai manusia biasa. Iya dia Nabi, tapi tetap manusia biasa, sama kayak kita. Bedanya apa? Lanjutin Pak. Yang telah menerima wahyu. Nah, bedanya itu beliau terima wahyu langsung. Kalau kita paling ketemu Pak Wahyu doang Pak, betul. Iya kan? Makanya saya ada teman Pak, dilamar sama Pak Wahyu, dia nggak mau. Saya bilang kenapa dilamar sama Pak Wahyu nggak mau? Makasih banyak. Takut dianggap Nabi Pak, katanya nerima wahyu. Ya Pak, bedanya kita sama Nabi cuma itu aja Pak. Nabi terima wahyu langsung, kalau kita nggak terima wahyu langsung, tapi wahyunya udah di tangan Pak. Nih dari guru, dari Rasulullah ke sahabat, sahabat ke sahabat, terus sampai ke guru kita, nyampailah kita ke kita hari ini Pak. Sama-sama terima wahyunya, tapi nggak langsung. Nabi aja disuruh ngomong sebagai manusia biasa. Kenapa kita harus? Ya Pak, kenapa kita nggak bisa kayak mereka? Asal mau caranya aja Pak, asal mau caranya. Yang penting satu Pak, jangan hidup mengikuti kemauan sendiri. Itu aja Pak poinnya. Hidup itu harus ngikutin kemauan Allah. Sekarang saya tanya, bapak-bapak di sini, ada yang pernah minta dilahirkan nggak ke dunia? Ada? Nggak ada, termasuk saya. Berarti kesimpulannya, lahirnya saya ke dunia, lahirnya bapak ke dunia, maunya siapa? Maunya Allah Pak, bukan maunya bapak, bukan maunya orang tua kita juga. Orang tua saya nggak pernah bilang, kamu hidungnya mama bentuk begini, kupingnya apa? Begitu nggak kira-kira Pak? Enggak kan? Ibu kita cuma mengandung aja, pasrah aja dia jadi kayak apa nggak tahu. Betul lah Pak? Apakah jadi perempuan jadi laki aja nggak bisa nentuin? Pak. Jadi hidup ini bukan soal kemauan kita, tapi kemauan Allah. Bapak mau bukti? Silahkan baca surat satu aja lah ayatnya, surat 17 ayat 30. Nggak usah banyak-banyak. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Nah, Pak, ini soal rezeki aja, satu aja ayatnya. Allah memberikan rezeki, melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia mau. Betul nggak Pak? Berarti soal rezeki, soal maunya siapa? Maunya Allah. Bapak mau dilapangkan rezekinya. Kalau mau dilapangkan rezekinya harus jadi hamba yang dimauin kan sama Allah Pak. Betul nggak gitu Pak? Ayatnya gitu nggak kira-kira Pak kalau kita pahami? Ya. Jadi kalau mau lapang rezekinya, ya harus jadi hamba yang dimauin sama Allah, disenengin sama Allah. Bukan mau-maunya kita. Kita kan hari ini soal rezeki, mau-maunya kita kan Pak? Betul nggak? Sekarang kita sama-sama introspeksi lah. Hidup kita sekian tahun, saya umur 48 hari ini Pak. Ya.
Hampir sampai umur 39 tahun, waktu saya sebelum hijrah, belum ngerti agama, Pak, hidup ngikutin maunya saya aja. Bukan ngikutin maunya Allah. Betul nggak Pak? Sementara, mohon maaf, kita buktiin sama-sama Pak. Maunya kita sama maunya Allah sama nggak kira-kira? Beda. Oke, kita buktiin ya Pak. Bapak kalau punya masalah, maunya cepat-cepat selesai apa mau santai-santai aja? Cepat-cepat selesai. Tapi kita sama-sama tahu yang menyelesaikan masalah siapa? Allah. Syarat minta ke Allah, syaratnya apa? Takwa. Syarat minta bukan takwa Pak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Syarat minta ke Allah, sabar nomor 1 Pak. Bahkan sholat dan sabar aja duluan sabar. Kita maunya buru-buru, Allah nyuruhnya sabar. Makanya Pak, kalau kita punya masalah, cerita sama temen, cerita sama orang tua, nasihat mereka nomor 1 apa? Sabar. Terus jawaban kita, sabar, lu nggak rasain lo, bener ya Pak? Bukti Pak, 1, kita maunya buru-buru, Allah nyuruhnya sabar. Terbukti ya Pak. 2, kalau lagi bokeh Pak, mana yang kita mauin? Sedekah atau ngirit? Lagi bokeh. Ngirit Pak, semua sama, termasuk saya dulu. Lagi nggak punya duit, hitung. Udah yang ini tunda dulu dah. Sedekah ntar aja dulu, apalagi sedekah Pak. Padahal kalau lagi bokeh, suruh ngapain kita? Sedekah. Coba surat 65 ayat 7 Pak, silakan. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, lihat ujung ayatnya Pak. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Syaratnya disuruh sedekah. Makanya Allah bilang apa? Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Pak, di situ disebutnya sa'atun. Apa sa'ah, Pak? Waktu. Kam sa'atul an. Jam berapa sekarang? Kan begitu ya Pak? Allah bilang liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Agar mereka yang punya momennya, punya momentumnya, punya peluangnya bersedekah sesuai peluang tersebut. Allah nggak bilang mal, Pak. Betul nggak? Kalau Allah mau ngomongnya hanya harta, Allah akan bilang liyunfik dzu malin min malihi. Harusnya gitu kan, Pak? Kalau ngomongnya harta. Allah bilangnya sa'ah. Waktu adalah uang. Bapak punyanya apa saat itu? Momentumnya hari itu punya apa? Bapak berinfaklah, bersedekahlah dengan momennya saat itu apa? Kalau punya duit ya duitnya. Kalau duitnya ada, tenaganya ada, mobilnya ada, waktunya ada, pikirannya ada, ilmunya ada, ya kasih semua Pak. Kalau nggak ada, wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang dibatasi rezekinya, falyunfik mimma, di situ. Bukan pakai harta lagi kan? Kalau Bapak baca artinya kan harta, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya maka berinfaklah dengan harta. Betul enggak Pak? Di situ bacaannya harta kan? Ya. Sementara bahasa Arabnya mimma. Mimma itu bukan harta, tapi apapun. Kalau lagi terbatas rezekinya, berinfaklah dengan apapun yang Allah kasih kepadamu. Kalau cuma dikasih senyum, ya senyum Pak. Makanya kalau lagi sakit, sedekah. Senyum, ini mau udah sakit, pengen sembuh, senyum aja susah. Bagaimana Pak? Bagaimana mau dilapangkan setelah kesempitan kalau udahlah sakit, duit kagak punya, ke dokter kagak bisa, ya Pak? Tapi senyum aja nggak mau. Coba doain orang nggak mau, bagaimana mau dilapangkan? Sedekah kita saat terbatas apa? Ya punyanya apa? Punya doa ya doa. Kalau punya senyum ya senyum. Makanya Pak, orang-orang yang alhamdulillah datang ke rumah sakit, Bapak datang ke rumah sakit, ketemu saya senyum-senyum aja, bercanda aja ya Pak ya. Iya karena saya bisanya sedekahnya itu. Mau kasih buah, mereka datang bawa buah. Mau kasih duit, mereka datang bawa duit semua. Masa saya kasih duit, nih Pak, Bapak Amor itu karena yang ini ya kan. Ya, mau kasih kue, yang datang pada bawa kue semua. Ya saya kasih bercandaan aja Pak. Sampai jamaah bilang, iyalah sakit masih bercanda aja. Ya memang bisanya itu Pak, saat itu Pak. Senangin orang aja. Yang datang ke ICU, begitu datang, udah nggak usah dipikirin, ini ujian aja, senyum-senyum aja, bercanda-bercanda aja. Akhirnya ngobrolin yang lain, gimana di Jogja. Dia bilang, lah
Gue mau nengok lu mau nanya gue, kata dia gitu. Lah ya memang Pak, liyungfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma, apapun atahullah. Jadi hari ini mindset kita harus dibuka, yang namanya sedekah tidak terbatas harta. Kalau punya harta ya silakan sedekahkan, kalau nggak punya harta punyanya apa? Berarti kesimpulannya Pak, nggak bisa kita ngomong nggak punya apa-apa kan Pak, betul nggak? Waduh nggak punya apa-apa nih, iya kan ente punya doa, masa doa aja nggak mau ngasih? Ente kan punya senyum, senyum kan kagak bayar Pak. Clear ya Pak? Dua sudah terbukti. Kemauan kita sama kemauan Allah beda. Bapak kalau dipukul orang, disakitin orang, pengennya bales apa pengennya sabar? Pengennya bales Pak. Boleh nggak bales Pak? Boleh apa enggak? Boleh Pak bales Pak. Tapi ada syaratnya. Mas, surat 16 ayat 126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Nah, sebetulnya balas itu boleh ya Pak. Tapi kayaknya mustahil bisa balas, betul nggak Pak? Balaslah dengan siksaan yang sama. Bisa Bapak balas dengan siksaan yang sama persis? Nggak mungkin bisa. Makanya Allah lebih suka apa tadi? Sabar. Lihat Pak, sudah beda kemauan kita sama kemauan Allah. 3. Bapak lebih suka, mana yang lebih Bapak sukai? Melakukan pekerjaan yang disukai atau melakukan pekerjaan yang tidak disukai? Yang disukai kan? Iya. Coba baca lagi surat 2 ayat 216. Surat 2 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kata Allah apa? Bisa jadi yang kita benci, tidak suka, justru baik buat kita. Bisa jadi yang kita suka justru malah buruk buat kita Pak. Ya Pak, udah berapa banyak fakta bahwa kemauan kita sama kemauan Allah beda Pak. Makanya satu hal, kalau mau sukses, mau selamat, mau beres urusannya, jangan ngikutin kemauan kita Pak, ikutin kemauan Allah. Dan kita nggak tahu kemauan Allah kan Pak, betul nggak? Kalau nggak baca Quran. Kalau udah baca Quran tahu nggak kira-kira Pak kemauan Allah apa? Allah menyukai 2 orang Pak. Dua kondisi ada di surat 2 ayat 222. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diberitakan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, itu Pak. Allah menyukai 2 nih Pak, orang yang taubat dan mensucikan diri. Jadi Bapak kalau bisa praktekin 2 ini aja, insya Allah beres masalah kita. Kenapa? Karena Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan yang mensucikan diri. Caranya gimana? Kita bahas bulan depan Pak. Iya, karena waktunya nggak cukup nih. Tapi saya mau closing di 1 poin. Dari kisah Isra Mi'raj Pak, mana yang paling berat? Sholatnya? Atau diskusinya? Yang paling berat apa Pak? Yang paling berat percayanya Pak. Betul nggak? Kalau Bapak hari itu tinggal di situ, ada di situ, kira-kira Bapak percaya nggak? Kalau tiba-tiba Rasulullah bilang, saya baru pulang loh dari Masjidil Aqsa. Percaya Pak? Saat itu pesawat nggak ada, mobil nggak ada, orang mau berangkat aja naik onta. Ini semalam doang bolak-balik. Percaya nggak Bapak kira-kira? Yang paling sulit adalah membenarkan bahwa itu terjadi Pak. Betul nggak Pak? Nah sekarang Bapak punya kewajiban membenarkan nggak hari ini? Iya, tapi bukan Isra Mi'raj lagi. Bapak udah pasti menerima tuh. Coba bapak-bapak yang hari ini punya anak perempuan siap nikah. Kalau datang 2 laki-laki, yang satu ganteng,
mapan, duitnya banyak, bawa mobil Mercy lagi Pak, tapi nggak bisa baca Quran, nggak sholat. Yang satu lagi belum ganteng, masih culun Pak, masih lusuh, gajinya juga belum seberapa, ya Pak, tapi hafiz Quran. Bapak membenarkan yang mana, yang calon mantu yang paling cocok, yang paling benar, yang paling baik? Nah, ya kan? Mau ngambil yang hafiz Quran, belum kerja. Mau ngambil yang ini, kagak sholat. Bagaimana Pak? Berani membenarkan bahwa ini bukan mantu yang baik, ini mantu yang baik? Berani enggak? Nah ini As-Siddiq Pak, membenarkan nih. Makanya Abu Bakar As-Siddiq kenapa dapat gelar As-Siddiq? Karena dia saat itu membenarkan apapun yang diucapkan Rasulullah, saya percaya. Betul nggak Pak? Hari ini Bapak punya kewajiban itu nanti. Kalau yang datang Pak, kalau yang datang ganteng, banyak duitnya, mapan, hafiz Quran, Bapak nggak mikir, betul nggak? Iya, nggak mikir itu mah Pak. Coba istri Bapak kalau single dia bilang jangan buat kamu, nah buat mama aja. Bisa begitu kali Pak ya. Tuh. Coba. Kalau kita didatangkannya kayak gini bagaimana? Bapak berani nggak membenarkan? Memang kamu ganteng, memang kamu banyak duitnya, tapi kamu bukan calon mantu yang cocok buat anak saya karena kamu nggak sholat. Berani Bapak ngomong begitu? Saya punya anak 2 Pak, perempuan. Saya udah bilang sama istri saya, kemarin saya ngomong yang sama Pak. Kita bakalan ketemu nih kasus kayak begini. Ya Pak. Berani nggak kita membenarkan Pak? Makanya membenarkan tuh sampai sekarang masih terjadi loh Pak. Cuma mungkin bukan Isra Mi'raj. Kalau Bapak nanya sama saya tentang saya besok berangkat umroh, Bapak bisa percaya tuh. Oh, banyak orang yang bisa bayarin. Tapi coba kalau berkaitan dengan Bapak sendiri, Bapak nggak punya duit, tapi sakit, ya, mau ke dokter nggak ada duit, BPJS nggak punya, masih berani nggak membenarkan meskipun saya sakit, nggak punya duit, nggak ke dokter, saya yakin Allah akan sembuhkan saya. Kalau itu lebih gampang ya, udah lah Pak. Coba kalau calon mantu nanti Bapak rasain sendiri. Saya udah ngerasain waktu ponakan saya bilang, waduh Bang, ini nggak cocok Bang. Iya tapi begini Ndra, ya udah dah, untung bukan anak gue. Dalam hati saya gitu aja Pak tuh. Yang penting nasihat udah kita samperin, udah sampein. Hari ini banyak Pak, coba ibu-ibu berani nggak membenarkan datang ke Indomaret, Alfamaret kan selalu ditanyain kan, selalu ditawarin kan, Bapak udah belanja 50.000, boleh tebus murah nih Pak, Rinso 17.000, cuma 5.000 perak aja. Bu, pernah nggak Bu tebus murah begitu Bu? Ah, pernah. Itu haram loh Bu. Ah, kaget kan? Haram Bapak Ibu. Kenapa? Rasulullah melarang. Yanha ambai ataini fi bayatin. Rasulullah melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Hari ini berani nggak membenarkan itu? Padahal kan murah Ustaz, sayang banget. Iya sayang, tapi kalau haram buat apa? Ayo. COD Pak, boleh apa enggak? COD ada ulama yang membolehkan. Kalau saya dengan guru saya, dalilnya apa? Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambail kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang, barangnya dihutang, duitnya dihutang. COD kan hutang dan hutang Pak. Waktu dia kirim barang kita belum bayar, ya Pak. Waktu saya terima, waktu kita deal-dealan, barangnya belum ada, duitnya belum ada, betul nggak? COD kan begitu Pak. Nih kita ketemuan nih COD nih, Pak. Saya jualan peci loh. Oh boleh boleh. Yang kemarin itu kan, iya ada di mana? Di rumah. Ya udah saya pesen 1 ya, saya beli 1. Oke. Duitnya mana Pak? Entar aja anterin ke rumah baru saya bayar. Kan COD itu Pak, betul nggak Pak? Pada saat kita bertransaksi barangnya belum ada, duitnya belum ada. Itulah yang terjadi di Shopee, Tokopedia. Waktu Bapak klik oke, Bapak belum bayar, dia pun belum kirim. Betul nggak Pak? Untuk pilih COD. Ya Pak, lalu si pembeli langsung serahkan ke pengiriman. Begitu nyampe ke kita baru kita bayar. Itu kan COD begitu kan Pak? Tapi beda nggak sama yang bayarnya transfer? Apakah pemilik barang langsung serahin barangnya ke kurir kalau kita belum transfer? Enggak kan? Belum deal kan? Kapan dealnya? Begitu kita transfer baru dikemas sama dia dikirim. Artinya apa? Objek jual belinya ada 1 Pak, yaitu uang. Kalau barangnya belum dianterin tapi objek jual belinya ada 1, maka ini cocoknya akad pesan, akad salam. Beli bayar duluan, kirimnya belakangan. Ini salam Pak namanya, akad salam.
Nah kalau COD pada saat kita deal, klik oke, dia serahin barangnya ke kurir, duitnya belum ada, barang pun belum nyampe ke kita. Makanya kalau ada orang yang mau jual beli hutang, syaratnya gimana Pak? Bapak sama saya mau jual beli hutang, beli HP, jual belinya hutang, cicil. Bapak sama penjual dan pembeli harus ketemu. Penjual dan pembeli harus ketemu, berakad langsung di depannya, barangnya serahin langsung. Itu baru sah. Artinya apa? Semua rukun jual belinya terpenuhi. Penjual pembelinya ada, akadnya, sigotnya, ijab kabulnya terjadi. Ini saya jual ya, ya udah berapa kali? 10 kali, oke deal ya. Objek akadnya ada satu Pak. Objek akad kan ada dua dalam jual beli, barang dan uang. Barangnya ada, uangnya nggak ada, makanya jadi hutang. Tapi tiga-tiganya rukun akadnya terpenuhi. Penjual pembelinya ada, sigotnya ada, ijab kabulnya ada, objek akadnya ada. Nah sekarang kalau COD, penjual pembelinya ada, ijab kabulnya oke-nya ada, ijab kabul, objek akadnya nggak ada. Makanya tidak terpenuhi rukunnya. Kalau rukun tidak terpenuhi, halal nggak Pak? Nggak halal, nggak bisa. Ya Pak, beberapa bulan yang lalu saya membatalkan perkawinan seorang anak muda loh Pak. Sudah sewa gedung dan lain-lain, batal nikahnya. Kenapa Pak? Tahu Pak? Begitu datang ke rumah orang tuanya, ternyata ada lambang salib Pak di rumahnya. Saya tanya, loh kok ada salib? Iya, ibu saya Kristen. Bapakmu? Bapak saya Islam. Dulu nikahnya di gereja. Bukan, nggak nikah Islam, enggak, nikahnya di gereja. Ya sudah, kalau gitu kamu nggak bisa diwalikan sama bapaknya. Saya bilang gitu loh Pak. Ya kan? Tuh. Karena tidak nikah secara Islam, nikahnya di gereja. Bapaknya tetap Islam, berarti kan anaknya lahir tidak sesuai syariat Islam. Saya bilang mah tuh si pengantin lakinya nih, kamu kalau nikah sama dia, walinya nggak bisa bapaknya ya, karena ini secara nasab bukan bapaknya nih. Bapaknya begitu disampaikan gitu langsung marah, lu anak gue lu ya, coba. Saya bilang nggak bisa, ente putus. Kalau diwalikan sama bapaknya, tidak terpenuhi rukunnya Pak. Rukun nikahnya kan walinya bapaknya. Kalau tidak terpenuhi apa yang terjadi nanti? Zina Pak. Lah kalau dia suami istrinya dihitung zina, nanti punya anak. Anaknya bisa diwaliin nggak sama bapaknya? Nggak bisa. Nah nanti anaknya nikah sama orang nggak ngerti lagi Pak. Diwaliin sama bapaknya, sah nggak? Nggak sah lagi pernikahannya. Punya anak lagi turun temurun ke bawah terus Pak. Begitu nggak kejadiannya tuh Pak? Tuh bahayanya di situ Pak. Kalau rukunnya tidak terpenuhi kayak gitu, bukan cuma akad nikah, jual beli rukunnya tidak terpenuhi, berani nggak hari ini membenarkan tuh Pak? Bahwa kalau rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah. Jadi Pak, alhamdulillah kalau Bapak pernah menikahkan orang lain, saya membatalkan pernikahan orang lain. Coba. Iya, karena tidak sah Pak. Coba kalau tidak sah kan jadi zina, bahaya. Orang untung si laki-laki legowo, nggak apa-apa lah, udah batal catering, batal gedung, nggak apa-apa, yang penting halal Ustaz. Oh, alhamdulillah. Padahal bukan anak orang kaya Pak. Catering 20 juta udah hilang, gedung udah berdp 10 juta hilang, udah nggak apa-apa. Masya Allah Pak, sekarang sudah menikah lagi dan alhamdulillah Allah kasih keberlimpahan luar biasa. Ya Pak ya, itulah dia yang paling berat dari Isra Mi'raj adalah membenarkan, dan sampai hari ini kita semua pasti ya, pasti Pak. Kenapa saya bilang pasti? Karena kita pasti akan ketemu satu kondisi yang terpaksa, suka atau terpaksa harus membenarkan. Bapak berani nggak membenarkan? Jangan-jangan kita sudah benar tapi tidak membenarkan. Kita udah benar nih Pak, udah beriman, udah sholat, udah puasa, tapi nggak berani membenarkan. Riba deh contohnya. Berani nggak membenarkan kalau riba itu haram? Iya Pak. Banyak dari kita udah sholat tapi nggak berani membenarkan riba. Ustadz saya udah nggak riba, oke kita cek aja ATM-nya. Coba. Kalau ngomong begini tengok-tengokan nih. Iya. Di Masjid Asa akadnya apa? Taat akad, taat zakat. Oke, taat akad ya, kita nggak boleh riba. Oke, buka dompet kalian sebenarnya, buka. Masih ada ATM bank konvensional. Oh, bank konvensional kan akadnya riba, tapi kan nggak saya ambil bunganya, tapi Bapak sepakat dengan akad riba. Betul nggak? Waktu buka rekening kan tanda tangan Pak. Ada nggak di situ ketentuan bunga sekian persekian? Berarti setuju dengan akad riba, betul nggak? Meskipun kita tidak ngeriba. Sama kayak kita di tetangga bikin perjudian atau dia main judi di rumahnya, kita nggak ikut main.
Tapi kita mengizinkan dia main judi di situ, sama aja dengan setuju dengan perjudian, Pak. Sama begitu. Berani nggak kita ngelawan tuh, Pak? Tuh, ya. Saya sih fair-fairan aja kalau ngomong, Pak. Kalau ada yang nggak sepakat, ya nggak apa-apa. Terserah, kan urusan masing-masing. Saya mah tugasnya nyampein aja. Makanya, Pak, kalau soal riba, jangankan ribanya, rekening konvensionalnya aja saya udah nggak punya, Pak. Rekening saya wadiah tanpa bunga. Titip, akad titip tanpa bunga. Jadi mau amalat, mau BSI. Satu lagi ada bank apa? Satu yang baru nih, Pak, Bank Nasional yang BTN bikin baru. Ya. Semuanya saya punya tanpa ujroh, tanpa bunga. Dan saya nggak pernah bertransaksi yang ada bunganya sekarang. Jual beli, muamalah, murabahah tanpa bunga. Semua begitu, termasuk bisnis hari ini, syirkah. Saya syirkah, Pak. Syirkah bikin frozen food, bikin home service, bakar-bakar sabu-sabu. Itu semua syirkah, tanpa bunga, tanpa riba. Dan itu semua ternyata membenarkan itu berat, Pak. Nyari partnernya susah yang mau diajak satu frekuensi. Nah, yang paling berat itu, Pak, sebetulnya. Membenarkan bahwa Isra Mi'raj terjadi, membenarkan bahwa syariat itu mutlak. Ya, Pak. Dan saya punya resiko loh di sini. Wow, Ustaz, tapi saya biarin aja, nggak apa-apa. Saya kan nyampein ya, Pak, diterima alhamdulillah. Kalau tidak diterima, tugas saya cuma menyampaikan. Bacain surat 3 ayat 20. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Clear ya, Pak? Kalau mereka berpaling, tugas saya cuma nyampein. Diterima alhamdulillah. Kalau diterima, maka Bapak dapat petunjuk dari Allah, bukan karena saya. Tapi kalau Bapak tidak menerima, biarin aja, nggak apa-apa. Saya berpasrah diri kepada Allah, tugas saya cuma menyampaikan. Jadi kalau saran saya, Bapak sepakat dengan riba, ya ganti rekeningnya, Pak. Jangan pakai rekening bank konvensional, karena bank konvensional itu sepakat dengan akad riba. Ustadz, saya bunganya nggak saya ambil. Iya, mendingan pindah aja ke rekening yang sudah tidak ada ribanya. Ya, Pak. Meskipun di bank syariah masih ada yang riba nggak, Pak? Masih, Pak. Jual emas cicil masih ada. Deposito bunga masih ada, tabungan yang berbunga juga masih ada, tapi saya memilih tabungan yang tidak pakai bunga. Segitu yang bisa kita lakukan saat ini, Pak, di Indonesia, Pak. Ya, jadi kembali ke Bapak, silahkan mau praktekin apa enggak. Yang penting Bapak punya tugas membenarkan, sebagaimana orang-orang masa lalu membenarkan terjadinya Isra Mi'raj. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bulan depan Ramadan pengajian. Masih tetap pengajian atau libur? Oh ya, nanti bulan depan kan pekan ini pekan ke berapa ya, Pak? Ketiga ya? Oh, 3 udah Ramadan, Pak, ya, bulan depan ya? Ya, udah masuk Ramadan. Kalau masih ada pengajian ya bulan depan hadir. Kalau nggak ada ya, seingat saya sih ya, pengajian ya. Ya nanti kabarin aja lah ya, Pak, ya. Kalau ada pengajian, insya Allah kita bahas nanti jadi hamba yang dikehendaki Allah, dicintai Allah, yaitu orang yang tobat dan orang yang mensucikan diri. Sementara kita membenarkan dulu bahwa Isra Mi'raj terjadi, membenarkan dulu bahwa syariat harus ditegakkan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Mangga, Pak, silakan. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Nah, manusia itu tabiatnya memang kikir, Pak. Jadi kalau Bapak bingung kenapa orang kaya 2.500 aja begitu, ya emang tabiatnya kikir, Pak. Makanya yang ada di sini jangan pelit, Pak. 2.500 biarin aja lah, udah. Iya, Pak. Ya. Makanya kalau mentalnya sudah terlatih dengan keimanan, Pak, itu bayar, ngasih diskon itu bahagia, Pak. Beneran, Pak. Iya, makanya istri saya kalau kemarin saya ngomong fair-fairan di pengajian di Bandung, saya cerita ada istri saya di depan saya. Istri saya tuh kalau minta uang ke saya, udah dikasih uang bulanan, terus tiba-tiba tengah bulan minta lagi. Terus dia bilang, ayah tambahin dong. Saya cuma jawab insya Allah, terus kasih stiker, siap ketua, udah gitu aja. Tanya istri saya bilang gitu.
Dan istri saya kalau saya udah jawab insya Allah siap ketua, dia yakin tuh Allah akan kasih rezekinya. Nah, makanya dia nggak akan nanya-nanya lagi, tinggal nunggu doang. Dan saya ngasih duitnya bahagia Pak. Kalau dulu zaman jahiliyah masih belum ngerti agama, begitu istri minta tambahan, iya, kan udah dikasih kemarin, ngapain minta lagi? Gitu Pak. Oh sekarang minta kasih aja. Dan nggak pernah kosong Pak rekening, alhamdulillah Pak, nggak pernah kosong demi Allah Pak. Kosong sehari besok isi lagi, kosong sehari besok isi lagi. Sampai orang bingung, lu kerja apa sih? Agak kerja sih lu. Dan jamaah ada yang WA Pak, Ustadz minta kerjaan dong. Saya aja nganggur ada minta kerjaan. Ya Pak, gitu ya. Ya Pak, jadi Bapak sedekah aja insya Allah. Jangan takut Pak. Allah pasti memberikan kelapangan setelah kesempitan. Sip, ada lagi? Cukup? Mangga Pak. Ya, menarik ya. Iya Pak. Ketika terkait tadi dengan muamalah ya. Ketika kita belanja di Indomaret atau Alfamart, kemudian ada tulis murah. Iya. Itu menarik buat saya. Kemudian yang kedua terkait COD. COD ya. Ustadz itu bilangnya apa haram? Haram betul. Ya ini perlu diperjelas Ustadz. Betul. Dia tidak menimbulkan kesimpang siuran. Boleh. Kalau saya pribadi, kan sebenarnya kalau prinsip muamalah itu semuanya itu boleh. Kecuali yang dilarang, jelas larangannya. Ya, Bapak tahu nggak itu usul fikihnya diturunkan dari usul fikih yang mana? Ya, itu dia. Iya, betul. Mungkin kalau itu jatuhnya haram, haramnya itu di mana? Iya. Mau bahas itu nanti siapin infokus saja. Iya, harus pakai infokus. Nanti bulan depan atau bulan berikutnya kita bahas muamalah. 16 muamalah yang Bapak harus kuasai. 1 akad jual beli, 2 akad salam, 3 akad istisna, 4 akad kafalah, akad hawalah, akad riba, akad hutang, akad dain, akad syirkah, akad wakalah. Ada 16 Pak yang harus kita kuasai dalam muamalah, karena masing-masing kita biasanya melakukan itu Pak. Saya bersedia, makanya saya sentil-sentil supaya apa? Supaya Bapak nagih. Kalau nggak nagih, nggak tertarik, ya saya nggak perlu bahas, kan gitu Pak. Oh iya, karena memang beda Pak, materinya beda sekali. Dan saya dengan izin Allah bisa jelaskan detail dengan dalil Qur'annya. Nah, jadi ada usul fikih begini Pak. Usul fikih yang pertama, dalilnya surat 45 ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabiha. Surat Al-Jasiyah ayat 18. Allah jadikan syariat untuk kita ikuti. Dari syariat, dari ayat ini turun jadi kaidah fikih al aslu fil af'alit taqayyudu bi hukmi syar'i. Semua hukum dasar perbuatan berdasarkan hukum syariat. Bukan semua boleh kecuali ada yang mengharamkan. Nah, kenapa muncul dalil fikih, kaidah fikih semua perbuatan boleh? Ya Pak. Iya betul. Semua untuk muamalah. Bapak harus paham bahwa awal usul fikirnya adalah al aslu fil asya'il ibahatu malam yalid dalilu tahrim. Semua hukum benda boleh selama tidak ada yang mengharamkan. Itu dalilnya dari situ. Ya. Dalil itu sumbernya dari mana? Surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua Allah ciptakan di bumi buat kamu. Nah, itu dalilnya. Dalil Qur'annya surat 2 ayat 29 diturunkan jadi usul fikih al aslu fil asya'il ibahatu malam yalid dalilu tahrim. Semua hukum benda boleh selama tidak ada yang mengharamkan. Oke, clear ya? Dari hukum dalil fikih ini diturunkan, Pak. Diturunkan. Jadi al aslu fil af'alil ibahatu malam yalid dalilu tahrim. Semua hukum dasar perbuatan boleh selama yang tidak ada mengharamkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Justru ini jadi aneh. Bapak googling aja, yang protes sudah banyak itu Pak. Ulama yang mengomentari sudah banyak. Kenapa? Menurut Bapak, transaksi jual beli online ada dalilnya enggak? Kalau dalilnya tidak ada, tapi fatwa MUI ada. Iya, fatwa MUI-nya pakainya dasar itu Pak. Dari dalil surat 2 ayat 29. Sekarang kalau Bapak baca surat 2 ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan apapun yang ada di bumi. Berarti yang diciptakan perbuatan atau benda? Nah, dari benda dibelokin jadi perbuatan. Nyambung apa enggak kira-kira? Bapak kalau pelajari dasarnya, kenapa usul fikih ini jadi Pak? Karena usul fikih ini sumbernya dari surat 2 ayat 29. Surat 2 ayat 29 itu menjelaskan tentang Allah menciptakan isi bumi
yang di langit dan di bumi buat kamu semua. Lah, berarti yang asal di bumi kan berarti benda, Pak. Mau batu, pohon, apa segala macam. Surat 2 ayat 29. Coba, Bang. Baca dulu surat 2 ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Nah, semua yang ada di bumi untukmu. Berarti semua yang ada di bumi ini benda-benda, Pak. Makanya jadilah kaidah fikih al-aslu fil asya'il ibahatu malam yalid dalilu tahrim. Semua hukum dasar benda boleh selama tidak ada yang mengharamkan. Jadi dari surat Al-Baqarah 29 turun jadi usul fikih, semua dasar hukum benda boleh. Dari hukum benda diturunkan jadi semua hukum dasar perbuatan boleh selama tidak ada yang mengharamkan. Dari benda jadi perbuatan kan jauh melencengnya, Pak. Nah, ya, kalau terkait tadi tebus murah iya. ya, itu di mana haramnya gitu kan? Itu tadi hadisnya saya sudah bacakan. Rasulullah melarang 2 akad dalam satu transaksi. Rasulullah melarang 2 jual beli dalam satu transaksi. Ada hadisnya, Pak. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yanha am bai'ataini fi bai'atin. Melarang 2 jual beli dalam satu jual beli. Naha an sadqataini fi sadqatin wahidatin. Melarang 2 akad dalam satu akad. Ini kan ada satu akad pertama. Kita sudah belanja satu barang. Akad pertama. Belum selesai satu barang, Bapak boleh beli akad yang ini. Karena sudah berakad yang ini, Bapak beli akad ini. Jadi ada 2 akad, sementara akad ini belum selesai. Kalau ini bayar dulu, Bapak dapat diskon, dapat voucher buat beli ini dua jual beli terpisah. Ya kan? Nah, kalau tebus murah kan, begitu kita beli, udah selesai, Pak, belum? Udah selesai belum jual beli yang ini? Belum. Kita boleh beli yang ini. Artinya ada 2 jual beli dalam satu transaksi jual beli. Dalil hadisnya yanha am bai'ataini fi bai'atin. Salah satu dalilnya begitu. Rasulullah melarang 2 jual beli dalam satu jual beli. Itu dalil hadisnya. Mau pakai hadis ini apa enggak? Kembali ke Bapak, silakan saja. Saya menyampaikan. Ya, Pak. Nah, kenapa jadi 2 tebus murah jadi mana? Jadi haram? Karena ada hadis yang melarang 2 jual beli dalam satu jual beli. Makanya tadi dalilnya al-aslu fil af'ali taqayyudu bi hukmi syar'i. Hukum dasar perbuatan itu hukum syariat semua. Hukum syariat semua. Kalau hukum dasar perbuatan selama tidak ada dalil yang mengharamkan, Pak, Bapak cari jual beli Bitcoin ada dalil mengharamkan nggak kira-kira? Nggak ada. Jual beli saham ada dalil mengharamkan nggak? Nggak ada. Orang zaman Nabi belum ada bursa efek. Zaman Nabi belum ada Bitcoin. Jual beli token listrik ada dalilnya, Pak? Nggak ada. Kalau semua perbuatan boleh selama tidak ada yang mengharamkan, kita nggak akan ketemu. Rasulullah tidak pernah mengharamkan dalil jual beli Bitcoin karena nggak ada. Karena zaman Rasulullah belum ada. Jangankan itu, Pak, pesawat zaman Rasulullah nggak ada. Ya kan? Kalau semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu haram, misalnya ya, Pak, karena ada dalil begini, yang Rasulullah tidak lakukan maka jadi dilarang. Contoh yang lagi rame sekarang, Pak, umroh itu sekali aja, katanya kan gitu ya, Pak ya. Umroh berkali-kali dibilang bid'ah, betul ya, Pak? Apakah Rasulullah tidak melakukan jadi haram? Nah, Rasulullah nggak pernah naik pesawat. Ya, apakah naik pesawat jadi haram? Gitu. Nah, di situ, Pak. Makanya saya gini, untuk Bapak memperjelas dalil tadi ya, Pak, semua hukum dasar perbuatan itu boleh selama tidak ada yang mengharamkan. Bapak googling aja bagaimana pendapat ulama kebanyakan tentang dalil tersebut. Ulama MUI memang pakai itu, Pak. Betul, saya sepakat sama Bapak. Termasuk emas. Emas sama MUI disamakan dengan barang produk biasa, sil'ah. Produk sil'ah, barang produk biasa. Jadi emas sama lontong sama, Pak. Emas sama mobil sama. Beli emas sama dengan beli mobil. Tapi pertanyaan saya, kalau emas sama dengan lontong, emas sama dengan mobil, Bapak mau jual rumah harga 1 miliar, ya, dibeli sama orang dengan dikasih Innova 2 biji, Bapak mau terima nggak kira-kira? Belum tentu mau terima ya, Pak, karena Bapak mikirin jualnya lagi nanti mobilnya. Kalau langsung laku, kalau nggak laku harganya turun terus, betul nggak, Pak? Tapi kalau ada orang, berapa mau rumahnya? 1 miliar, saya beli dah dengan 500 gram emas, Bapak terima nggak kira-kira? Terima, Pak. Sama nggak berarti emas sama mobil? Belum tentu sama kan? Tidak sama, Pak. Makanya saya juga bingung kenapa
mohon maaf ya Pak, saya dan sahabat-sahabat kami Pak, pada akhirnya menyadari musuh fikih muamalah nomor 1 siapa kira-kira? Siapa? MUI Pak. Iya memang betul Pak. Iya, karena pakai dalil yang ternyata ada kaidah fikih begini ya Pak, al-amalu bil rajihi wajibun wal amalu bil marjuhi mumtanihun. Beramal dengan dalil yang lemah tertolak Pak. Melakukan amal dengan dalil terkuat wajib. Nah, MUI itu pakai dalil terlemah. Kalau Bapak baca fatwa MUI Pak, disusun semua tuh Pak. Dalil paling kuat terus sampai paling lemah. Dan ini dibahas di kampus Pak. Bagaimana yang namanya tatbikul hukmi dan bagaimana namanya istimbat hukum dipelajari di kampus. Dikumpulin dalilnya baru yang paling lemah. Oke, Indonesia ini cocoknya di sini, makanya pakai paling lemah. Iya. Tuh. Jadi ya, supaya dalilnya apa? Dalilnya maslahah, manfaat muslahah, gitu. Maslahah mursahah. Gitu. Hari ini dalil manfaat itu yang dikedepankan. Wah, kalau beli emas yang nyicil kan bermanfaat buat umat. Ya, sekarang babi juga bermanfaat Pak. Coba Bapak cek, babi bulunya bermanfaat. Bapak pernah lihat obat pengencer darah itu mengandung babi Pak. Bapak pernah lihat Quran tipis yang bikin tinta halaman depan nggak tembus ke belakang, itu yang paling murah apa Pak? Babi Pak. Apakah babi banyak manfaatnya jadi halal? Tidak juga. Beda kalau itu. Iya. Kalau babi yang pasti haram. Loh, riba emang nggak pasti haram? Iya. Iya. Ya kan larangan itu, ini maksud yang tadi masalah itu hanya belum. Oh ya, yang mana? Yang jual beli ya? Terkait dengan apa, satu akad, dua. Iya, 2 akad dalam 1 akad ya. Akad dalam satu akad. Iya. Kan belum paham. Betul. Ya. Terus contoh realnya. Contoh realnya tadi tebus murah. Bapak beli sudah belanja 50.000, sampai kasir kan Bapak mau bayar. Berarti kan Bapak mau berakad untuk belanjaan Bapak tadi yang jumlah sekian. Belum selesai Bapak bertransaksi ditawarin kan, Bapak sudah beli senilai sekian nih. Sebelum di closing, Bapak mau beli yang itu apa enggak? Kan dibuka tuh akad baru, yang ini belum selesai. Ya kan? Kenapa akad baru ini muncul? Karena ada syarat akad ini terjadi, betul ya Pak? Coba kalau Bapak enggak beli yang ini, boleh enggak tebus murah? Enggak boleh. Kenapa akad ini jadi boleh? Karena ada akad ini yang saling mengikat. Itulah 2 akad dalam 1 jual beli. Contoh yang paling jelas. Bapak mau jual rumah ke saya beli, oke, saya beli ya Pak. Tapi Bapak bilang, tapi syaratnya Pak, saya harus ngontrak di situ. Kalau saya nggak ngontrak di situ, Bapak nggak boleh beli rumah saya. Kan ini ada 2 akad, betul ya Pak? Ya kan? Nah, kalau saya nggak ngasih ke Bapak ngontrak, berarti saya nggak boleh beli rumah Bapak. Berarti kan saling membatalkan, betul ya Pak? Coba Bapak datang ke Indomaret, Bapak bawa belanjaan senilai 50.000, maka Bapak boleh beli yang ini. Oke? Tapi begitu Bapak, udah deh, saya nggak jadi beli yang ini deh, ulangin. Saya beli yang ini doang, boleh nggak? 5.000 perak. Nggak dikasih sama dia, betul ya Pak? Nah, ini kan saling mengalahkan, betul ya Pak? Yang ini muncul gara-gara ada yang ini. Yang ini hilang, ini nggak boleh terjadi. Ini namanya syarat ja'li yang merusak. Kullu syartin kholafa au nafa muqtadal aqdi fa huwa batilun. Semua syarat tambahan yang merusak akad awal maka batil hukumnya. Tuh. Coba aja Bapak datang ke Indomaret, yang ini Bapak udah bawa, ya kan? Lalu dia bilang ditawarin beli ini 5.000 perak. Ya kan? Tapi Bapak bilang, ya udah deh Pak, saya nggak jadi beli yang ini. Boleh nggak beli yang ini doang? Nggak boleh. Tuh. Ini ternyata Pak, mohon maaf, bukan cuma di Indomaret. Coba Bapak daftar sekolah. Daftar sekolah, daftar pertama bayar 30 juta uang pendaftaran. Udah dapat seragam belum? Belum kan? Nanti muncul lagi beli seragam. Tanya sama dia, kalau saya beli seragam di tempat lain boleh nggak? Nggak boleh, harus di sini. Kalau saya nggak beli di sini gimana? Bapak nggak boleh sekolah di sini anaknya. Nah, ini kan saling mengikat tuh Pak. Ini namanya 2 akad. Makanya saya kalau sekolahin anak Pak, saya bilang, udah berapa sih total biayanya? Saya bayar semua sekaligus, biar akadnya jadi 1. Tuh. Anak saya itu Pak masuk lab school 28 juta. Setelah itu bayar apa? Bayar POMG 10 juta, bayar uang buku sama uang seragam 2.100.000. Saya jadiin 1 semua. Oke. Jadiin 1, saya berakad ya Pak. Nih, saya berakad berapa biayanya? 38 juta tambah 2.100.000, 40.100.000. Sekarang saya boleh cicil nggak bayarnya? Boleh Pak, 3 kali. Nah, jadi akad beli buku dan beli seragam tidak terpisah. Karena coba aja Pak,
Ada sekolah-sekolah yang dilarang kan beli buku di luar kan, harus beli buku di situ. Yang namanya beli buku di situ membatalkan pendaftaran. Padahal saya udah daftar. Kok bisa batal gara-gara nggak boleh nggak beli buku di situ? Nah, ini kan syarat yang saling mengikat. Nah, ini termasuk mohon maaf Pak, sigot taklik. Tuh kalau nikah kan ada perempuan baca sigot taklik, ya kan? Jika suami saya tidak memberikan rezeki nafkah lahir dan batin selama 6 bulan, maka ya Pak, saya berhak menggugat. Pertanyaan saya, udah terjadi belum tuh Pak? Belum. Berakad sesuatu yang belum terjadi, ini namanya goror. Makanya kalau saya ada orang yang minta dinikahkan, sigot takliknya gak usah dibaca. Tuh. Kalaupun tidak dibaca Pak, mohon maaf, kewajiban suami tetap melekat nggak kira-kira? Tetap melekat. Tuh. Jadi sebetulnya bukan cuma di Indomaret, banyak Pak akad-akad yang merusak. Sudah akad nikah, tapi ada muncul syarat baru, kalau begini-begini nanti begini ya. Ya memang Pak, butuh kelapangan hati nih buat menerimanya nih. Ya. Saya belajarnya hampir berapa ustadz ya, Ustadz Ahmad Ursana, Ustadz Erwandi Tarmiji. Terakhir saya belajar sama Ustadz Dwi Condro Triyono. Ya betul, sama Ustadz Oni Sahroni, yang itu kan Direktur Bank BNI Syariah. Dulu sebelum jadi BSI, Oni Sahroni. 4 ustadz saya belajar Pak. Ya memang beda-beda. Tapi pada akhirnya saya memilih yang sekarang. Kenapa? Karena semua kaidah fikihnya disambungkan dengan ayatnya, nyambung, klop, nggak ada yang belok. Gitu. Jadi kenapa tebus murah haram? Karena ada 2 akad yang saling mengalahkan. Akad ini kalau ini nggak ada, maka ini nggak terjadi. Kalau ini dibatalkan, ini nggak boleh. Kan begitu Pak di Indomaret, gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Tapi next time kalau Bapak mau, yang penting disiapin Infokus, insya Allah kita bikin kelas materi muamalah. Dalilnya semua Quran dan Sunnah Pak. Ya, sip ya. Sementara terima dulu ya Pak, lapang dada ya Pak ya. Jangan jadi berantem nih, nggak boleh. Karena beda fikih biasa aja. Beda fikih biasa saja. Yang penting kedua belah pihak bisa menjelaskan secara ilmiah akademis. Kalau Bapak bisa menjelaskan secara akademis bahwa ini benar sesuai dalil, kita terima. Tapi kalau tapi kan manfaat Ustadz, ya Pak mohon maaf, khomer manfaat nggak? Dan disebut di dalam Quran, yas'alunaka anil khomri wal maisir, kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah di dalam homer itu ada manfaatnya, kata Allah. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah adil Pak, bahkan manfaatnya ada tuh homer, gitu ya Pak ya. Nah, hari ini kalau jual beli emas cuma dasar manfaat, ya manfaat belum jadi dalil, soalnya kalau berdasarkan Quran. Sip, mohon maaf lahir batin kalau terjadi perdebatan, bukan apa-apa. Ya, boleh Bu, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan nih Pak Ustadz. Silakan. Bagaimana kalau COD itu saling mengenal dan sama-sama ikhlas sudah berangkat gitu? Iya. Ya. Udah kayak bawa aja dulu ya, kita barang nanti saya bayar di depan. Bagaimana itu Pak Ustadz? Siap. Bu, yang pertama saya jawab satu-satu ya Bu. Yang pertama, dalil jual beli itu rukunnya bukan ikhlas kok. Dukunnya itu al-aqidani, 2 pihak yang berakad, mahalul akad, objek akad, yang ketiga sigot. Sigot. Ya. Jadi COD itu kenapa jadi haram? Karena objek akadnya tidak ada, jadi rukunnya tidak terpenuhi. Contoh, Bapak Ibu nikah, tapi mas kawinnya nggak ada, atau walinya salah, rukunnya terpenuhi nggak? Tidak. Kalau rukun tidak terpenuhi maka haram. Lalu gimana solusinya? Tetap ada solusi Bu. Kalau COD Ibu memang udah saling percaya, jangan berakad saat teleponan. Ntar ketemuan dulu aja ya, bawa barangnya, saya lihat dulu. Kan itu belum tentu beli Pak, bener nggak? Begitu ketemu, lihat, oh iya saya mau yang ini, berakad ulang. Itu COD, kalau mau COD beneran begitu.